Kalau teman-teman buka di bagian folder kursus kita, Kotlin Android Firebase, terus teman-teman masuk ke bagian projects. Nah, di situ sebenarnya sudah ada app catatan keuangan.apk. Itu adalah demo dari final project kita setelah kita compile APK-nya gitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan HP ya langsung diinstal aja di HP. Tapi kalau teman-teman buka Android Studio terus menggunakan emulator gitu, kita juga bisa tes melalui emulator. Jadi kalau mau tes melalui emulator, teman-teman tinggal di drag and drop aja. Langsung ditarik, dia akan otomatis auto install gitu. Akan diinstal otomatis di emulator kita. Setelah diinstal, nama APK-nya di sini adalah money, uang gitu ya. Kalau kita klik, dia masuk ke splash screen yang pertama, terus kemudian dia masuk ke halaman login. Tapi teman-teman juga bisa menambahkan user baru. Jadi kalau perlu user baru, teman-teman masuk ke halaman register, terus bisa menambahkan data user baru yang datanya juga akan disimpan di Firebase. Tapi kita menggunakan existing akun aja karena biar tampilan transaksinya lebih kelihatan gitu. Jadi kita pakai akun yang sudah saya buat. Sebagai contoh, kita masuk di sini misalkan, terus saya login. Setelah berhasil login, maka dia akan mengambil data dari Firebase. Ini adalah semua data yang berhasil di-load. Jadi di atas di sini kita memiliki data profile atau avatar kecil di sini ya, yang menampilkan avatar gambar, terus kemudian kita mendapatkan nama kita. Nama user yang sudah berhasil login. Terus di bawahnya di sini kita memiliki mini dashboard yang mana menampilkan balance atau saldo, kemudian dari total transaksi itu dipisah antara pemasukan sama pengeluaran. Terus yang di bawah sini dia adalah tampilan dari histori transaksi terbaru. Jadi 5 1 2 3 4 5 transaksi terbaru ditampilkan di sini. Jadi untuk query-nya nanti kita menggunakan limit gitu untuk tampilan home ini. Jadi kalau kita tampil dilihat semua, baru nanti menampilkan semua transaksi. Kalau kita klik di sini, maka di sini juga kita melakukan limit 50. Ini kalau teman-teman mau ganti misalkan 100 atau 200 transaksi terbaru gitu, untuk load data biar performanya tetap bagus gitu ya. Jadi kita limit saja. Kalaupun kita butuh transaksi yang spesifik pencarian, di sini kita menggunakan date range atau kisaran mau dari tanggal berapa sampai berapa gitu. Jadi di sini sudah ada filter menggunakan icon date. Kalau kita klik, ini adalah tampilan dari calendar view menggunakan bottom sheet gitu. Jadi dibuat pola date start sama dengan true gitu, baru kita memilih tanggal berikutnya. Misalkan kita ambil dari Februari tanggal 1. Ketika diklik terus kita pilih, maka dia mereload untuk mengambil tanggal akhir. Jadi ada date start sama date end gitu. Kita pilih misalkan 28. Kita terapkan, maka dia menload data dari Firebase berdasarkan tanggal yang kita pilih. Tanggal 1 Februari sampai 28 Februari. Jadi intinya selama bulan Februari adalah tanggal ini aja. Misalkan kita persempit ya, 1 sampai 10 terapkan. Nah, maka datanya juga berubah gitu. Oh tadi salah ya, kita milih yang Maret. Seharusnya kita pilihnya Februari, pilih, terus kita pilih Februari tanggal 10, kemudian diterapkan. Nah, jadi datanya cuman muncul sesuai pencarian aja. Itu kurang lebih untuk transaksi. Jadi di sini kita menampilkan data list transaksinya secara keseluruhan, tapi biar performanya lebih bagus kita gunakan date range saja. Kalau kita back, di sini juga kita memiliki data profile yang bisa kita pilih. Nah, jadi di sini bisa kita pilih. Terus kemudian untuk avatar ini kita juga menyediakan beberapa aset untuk teman-teman gunakan biar gambar avatar ini bisa diganti. Jadi misalkan diganti. Nah, jadi misalkan mau diganti lagi. Nah, jadi data ini juga kesimpan menggunakan session yang mana kita fiturnya menggunakan shared preference gitu. Untuk logoutnya mungkin nanti dulu kita coba tambahkan dulu di sini ya.
Nah, untuk menambahkan transaksi baru, di sini ada tipe transaksi. Tipenya mau in atau out gitu. Di sini kita menambahkan pemasukan misalkan. Kemudian kita pilih yang gajian. Kita ambil misalkan 1 juta gaji bulan Maret. Kemudian kita save. Maka di sini kita dapat gaji bulan Maret. Kemudian kita kalau pilih di transaksi dimunculkan semua, dia juga muncul di sini gaji bulan Maret beserta yang lainnya. Jadi kalau kita gunakan filter yang tadi untuk Maret saja, misal kita pilih 1 sampai 5, maka gaji bulan Maret sama transaksi selama bulan Maret kurang lebih 2 transaksi ini. Terus kemudian tadi kan kita sudah menambahkan data ya. Bagaimana cara untuk mengedit atau melakukan hapus? Kalau mau mengedit, teman-teman bisa klik saja langsung. Misalkan gaji bulan Maret, kita klik. Nah, dia akan menampilkan data detail terlebih dahulu. Data detail ini juga diambil dari Firebase beserta kategorinya gitu. Kalau kategorinya gajian tadi ya tetap di gajian. Kalau kita pindahkan gitu, misalkan bonus. Nah, misalkan diubah. Ternyata bukan gaji tapi lembur bulan Maret gitu. Tetap pemasukan, kita simpan perubahan. Nah, maka kita ngupdate data di Firebase menjadi lembur bulan Maret. Oh, ternyata gajinya tidak turun. Jadi sebaiknya kita tidak tambahkan dulu data ini. Misalkan kita mau hapus. Kalau mau hapus ditekan agak lama, maka kita akan menampilkan sebuah dialog untuk konfirmasi apakah yakin data ini mau dihapus atau tidak. Ketika dihapus, maka datanya pun hilang gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk data transaksinya. Kalau kita back, terus di sini untuk saldonya juga berubah. Terus kemudian kita ke user, terus kita lakukan logout jika memang perlu logout gitu. Kalau teman-teman tetap stay di akun ini aja, ya udah nggak perlu logout, di close biasa. Tapi kalau teman-teman logout, maka dia akan keluar kembali ke halaman login lagi. Nah, untuk full keseluruhan aplikasi ini kita menggunakan mode gelap, tapi teman-teman nggak usah khawatir, nanti kan di video berikutnya nanti kan kita men-setup untuk mode gelap. Jadi nanti untuk teman-teman yang nggak mau mode gelap, ya udah tinggal modenya nggak usah dibuat gelap gitu. Tapi khusus untuk kursus ini kita akan belajar menggunakan mode gelap secara keseluruhan aplikasi gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti pre-order atau melakukan pembelian kursus ini dan terus mendukung LASD untuk membuat karya atau kursus atau video yang lebih baik lagi kepada teman-teman semua. Jadi di kursus ini menggunakan judul spesifik Kotlin Android Firebase karena memang ini adalah kursus pertama dari LASD yang full menggunakan fitur dari Firebase. Tapi sebenarnya kita menggunakan salah satu fitur dari Firebase karena Firebase sendiri terdiri dari beberapa platform yang bisa teman-teman gunakan dan kita hanya fokus di bagian Cloud Firestore. Apakah kita tidak menggunakan Firebase, create projectnya tetap nanti di Firebase gitu. Kemudian di Firebase kita buka dashboardnya, maka kita akan masuk ke Firestore. Jadi semua data yang kita gunakan tadi mulai dari user, kategori, terus transaksi itu semua disimpan di Cloud Firestore yang mana Cloud Firestore adalah bagian dari Firebase. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irsad, Android developer di LASD yang sehari-hari ya belajar Android dan kemudian membuat video untuk kursus dan juga membuat video untuk YouTube untuk teman-teman semua belajar pemrograman Android. Kita langsung ke materi ya. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman familiar dengan database itu SQLite atau MySQL gitu, atau yang biasa teman-teman pelajari. Nah, di kursus ini kita akan full menggunakan Firebase sebagai database-nya. Jadi kita juga akan belajar membuat project baru di Firebase. Kemudian setelah belajar membuat project baru di Firebase, kita akan menggunakan Cloud Firestore yang mana bagian dari Firebase untuk membuat sebuah dokumen. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Firebase kan biasa dibilang itu serverless gitu. Terus kemudian konsep dari Firebase sendiri adalah NoSQL. Jadi sebenarnya di Cloud Firestore itu kita nggak bikin database, melainkan membuat sebuah dokumen. Jadi dari dokumen-dokumen tersebut, dari satu dokumen memiliki
subdokumen. Kemudian ID dari setiap data yang kita masukkan seperti kategori, kemudian user, kemudian transaksi tadi disimpan berdasarkan ID dokumen. Tapi pada intinya kita tetap melakukan proses data, create, read, update, delete, terus kemudian kita juga bisa menambahkan data baru di sana. Jadi pada intinya semua proses data yang biasa kita gunakan, database yang biasa kita gunakan juga akan kita lakukan di kursus ini. Terus yang paling penting pastinya kita akan menggunakan Firebase dan Android. Jadi Firebase sebenarnya bisa digunakan selain Android. Jadi kita fokus untuk integrasi dengan Androidnya saja. Jadi setelah kita membuat project baru di Firebase, kita akan menghubungkan Firebase tersebut dengan aplikasi Android yang kita bangun. Kurang lebih ini tampilan dari dashboard Cloud Firestore, yang mana Cloud Firestore bagian dari Firebase. Kemudian ada tiga dokumen yang kita buat di sana, mulai dari kategori, transaction, terus kemudian user. Terus mereka dibuatkan sebuah subdokumen, terus kemudian dari dokumen tersebut bisa kita tambahkan kolom, sama seperti kita membuat database di MySQL atau SQLite. Kurang lebih seperti itu ya, ada money kategori, transaction, terus kemudian user. Jadi semua data yang terjadi di demo aplikasi kita tadi juga semua datanya diambil dari Cloud Firestore. Nah, kemudian sebenarnya kursus ini saya buat untuk pemula. Jadi sebenarnya kalau teman-teman memang belum pernah belajar Kotlin sebelumnya, kita juga menyediakan dasar pemrograman Kotlin. Jadi tidak langsung ke Android Studio, teman-teman bisa mulai dari pemrograman dasar-dasar Kotlinnya dulu sebelum akhirnya nanti nginstal Android Studio, terus kemudian mulai belajar pemrograman Kotlin di Android. Dan sebelum membuat aplikasi yang saya demokan tadi, teman-teman juga mendapatkan materi untuk membuat sebuah aplikasi kalkulator perhitungan sederhana, mulai dari penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian, dan pastinya dapat dasar-dasar kayak layoutingnya dulu, membuat layout menggunakan constraint layout di Android Studio. Terus yang terakhir baru kita membuat aplikasi catatan keuangan yang sudah kita demokan tadi di awal, dan full untuk transaksi dan proses datanya kita menggunakan Cloud Firestore dari Firebase. Dan catatan yang paling penting pastinya di sini kursusnya menggunakan Android Studio. Minimal spek untuk Android Studio sebaiknya laptop atau komputer menggunakan RAM 4GB dan direkomendasikan lebih tinggi gitu. Rekomendasi langsung dari Google bahwa RAM-nya adalah 8GB. Tapi Google juga menyebutkan minimum RAM 4GB. Jadi saya juga akan bilang bahwa RAM 4GB bisa digunakan Android Studio, cuman mungkin prosesnya tidak selancar rekomendasi dari RAM 8GB dari Google. Mungkin itu aja yang bisa saya share di video pengantar ini. Di video berikutnya kita akan belajar untuk melakukan open project karena juga disediakan final project pada kursus ini. Baru di video setelah open project teman-teman akan step by step create new project, membuat aplikasi catatan keuangan dengan Kotlin Android dan Firebase.